dalam penyampaian materi kan tadi menggunakan PowerPoint, otomatis ada LCD proyektor gitu Pak. Terus kalau tugas-tugas pengumpulan ada guna HP atau media lain selain langsung? Saya di pembelajaran saya itu meminimalisir menggunakan handphone. Karena apa? Saya sendiri itu jangan sampai handphone itu menjadi sebuah ujung tombak. Nah, saya paling nggak suka soalnya di sekolahan kita ataupun banyak sekali siswa-siswa yang mesti bukan hanya pembelajaran di situ. Saya mengurangi risiko ketika siswa itu akhirnya membuka yang lain ataupun membuka ketika saya mewawancara langsung ataupun memberikan pertanyaan langsung, barangkali nanti siswanya membuka ChatGPT ataupun saya mengurangi itu. Jadinya saya kalau PowerPoint itu ya tidak menggunakan handphone, jarang saya menggunakan, hampir jarang sekali. Terus kalau ngumpulin di handphone itu pakai aplikasi apa kalau boleh tahu? Kalau di handphone itu saya Google Form biasa, terus kemudian kalau penilaian namanya saya lupa namanya, tapi itu buat pembelajaran untuk ujian semesteran biasa seperti itu. Yang kita pakai aplikasi itu gitu. Teams. Iya, Teams. Terus selama Bapak menggunakan teknologi itu ada kendala nggak atau dampak? Jelas, kendala itu kadang-kadang ketika seperti yang tadi saya bilang kembali ke awal ketika teman-teman ataupun siswa itu menggunakan handphone, pasti yang namanya unsur kecurangan pasti ada keterbukaan di situ. Ada yang namanya peluang, bukan keterbukaan, peluang. Sedangkan itu sampai sekarang itu kita belum bisa ataupun belum mendapatkan aplikasi yang memang tidak bisa membuka aplikasi yang lain selain aplikasi yang kita gunakan. Kan ada yang misalkan kayak CTASN contohnya, tapi kan itu kan memang dari segi pengadaan teknologinya itu pun memang mahal, minim pembiayaan. Itu ada fakta integritas. Fakta integritas itu bunyinya saya mengerjakan soal ini dengan jujur gitu kan ya dengan seperti itu. Tetapi kan yang namanya peluang bisa membuka tab yang lain, membuka jendela yang lain, itulah resikonya seperti itu. Untuk penyampaian informasi itu ada kayak grup WhatsApp atau grup Mapel? Pasti ada. Pasti ada. Kalau saya itu grup kelas. Kalau dampak positifnya itu pasti ada banyak Pak, kayak misalnya keaktifan atau mereka tambah lebih paham atau mudah. Dari sisi positifnya ini antara sisi positif dan sisi negatifnya. Ini yang memang menjadi sebuah polemik ketika siswa mengerjakan seperti ini. Guru yang di depannya itu nggak tahu siswanya itu ketika mungkin dia ngeklik sebuah pertanyaan di AI ataupun dia langsung bisa mengeluarkan jawabannya. Disitulah antara itu menjadi nilai positifnya ketika siswa itu mudeng betul, ataupun nilai negatifnya ketika dia tidak jujur, manja. Dikit-dikit ini. Soalnya apa Mbak? Sekarang itu ada yang namanya scanner keluar jawabannya. Biasanya saya menggunakan pembelajaran yang lain, yaitu non elektronik. Jadinya saya menggunakan kayak hafalan. Untuk selanjutnya ini di lingkup teknologi untuk administrasi Pak. Kalau biasanya kan dalam mungkin menginput data atau menginput nilai itu membutuhkan kayak aplikasi karena memang yang jumlah siswa juga banyak. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri atau dari unit atau bidang lain itu menggunakan aplikasi? Kita dari awal kita kan mungkin banyak masnya sudah kenal yang namanya RPP, rencana pembelajaran. Kita biasanya memasukkan ataupun mengupload itu lewat drive yang diakomodir oleh kurikulum. Drive itu RPP dan sebagainya. Kalau raport itu kita menggunakan e-raport. Selain mungkin pengumpulan ini kira-kira ada misal guru BK yang menggunakan aplikasi juga. Guru BK itu menggunakan aplikasi e-raport misalnya e-raport itu guru BK ada masuk ketika guru BK itu punya kepentingan mengisi jumlah
ketidakhadiran siswa itu adalah tugas dari BK. Kalau Excel kita hanya untuk sejarah kita yang sudah pernah itu, tapi bagi saya Excel itu kurang memungkinkan ketika kita menilai seseorang itu juga dengan perasaan. Karena apa? Kayak itu bukan hanya pendidikan agama saja. Di SMA Batu Adin itu bunyinya bukan hanya pendidikan agama Islam, tetapi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, budi pekerti itulah di situ nilai kejujuran, nilai kerapian, nilai tepat waktu dalam ibadah, nilai sopan santun dalam berkata. Disitulah ketika nilai itu tidak bisa saklek dengan Excel. Tapi kan tadi menggunakan Eropa gitu. Ya. Bagaimana teknologi tersebut bisa meningkatkan efisiensi dalam administratif? Ya. Yang jelas ketika digital itu kita bisa ketika saya pernah melalui kata-kata yang terserah dengan Mbak. Saya pernah seperti ini. Rapot itu sudah diupload. Rapot itu nilainya sudah diupload. Contohnya sih udah nih, udah upload nih dalam hari Senin. Kemudian dalam waktu batas tertentu, kan biasanya kan saya kan kasih toleransi H-2 ataupun H-min berapa lah intinya toleransi itu bagi siswa yang akan memperbaiki itu boleh memperbaiki. Lah disitulah fungsi kegunaan bisa dihapus ataupun bisa diganti. Saya bisa memetakan, saya bisa memetakan ABC-nya dapat berapa. Nanti ketika ABC itu remedial ataupun ABC itu mau perbaikan nilai ataupun menambahkan nilai hafalan, saya bisa ganti di waktu sebelum H-4 itu saya masih bisa mengganti ketika nanti dari siswanya ada itikat baik ataupun siswanya itu justru malah membalik ke negatif. Saya bisa menggunakan teknologi itu di mana saja. Kembali lagi yang punya server sekolahan, kadang-kadang kalau server sekolahan mati listrik itu ini termasuk negatifnya di situ. Kekurangannya di situ? Ketika di sekolahan itu servernya mati, yaudah ini aplikasinya mati semuanya. Dimanapun bisa, tetapi ya itu kembali lagi server itu harus dalam posisi standby. Server itu yang megang itu adalah kurikulum. Mungkin kalau dari kami kan scan gitu. Ada dua absensi. Yang pertama adalah absensi ketika absensi kelas dulu ya. Ada absensi kelas, kelas itu mengabsen. Berarti ada 3 tahap: absensi kelas, absensi guru mapel, absensi ketua kelas ataupun penanggung jawab kelas kepada pihak BK. BK pun mereka. Berarti ada 3 absensinya. Itu kan biasanya ada absen juga nih Pak. Berangkat menggunakan menggunakan aplikasi yang langsung ke Jawa Tengah. Untuk nama aplikasinya apa? Siaga. Dari saya itu. Sinaga. Izin bertanya ya Pak, untuk productivity yang mendukung Bapak nih untuk kayak mengajar gitu, terus juga tadi kan udah disebutin ya ada WhatsApp group gitu, mungkin selain itu apa lagi ya Pak? Ya paling ke form, ya classroom. Selain Bapak nih kan biasanya siswa juga menggunakan teknologi, kayak staffnya juga gitu-gitu. Mungkin bisa disebutkan beberapa. Teknologinya ya hampir sama kayak WhatsApp, Classroom, yang tahu Zoom, Meet dan sebagainya. Google Form. Karena kan ada guru yang bertugas di luar. Ada fungsi atau peranan lain dari teknologi tersebut, kayak misal mempermudah komunikasi atau apa gitu. Yang jelas teknologi itu kita lebih mudah untuk mengeksplor. Gampangnya tuh seperti itu. Gampangnya kita bisa menggunakan ataupun kita bisa mencari media ataupun cara-cara yang lebih menarik.